Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala wa syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Thumma ila hawli jami'il malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hawli jami'il awliya'il salihin wal ulama'il 'amilin. Khususan la hawli mu'allif hadzal kitab asy-syekh al-imam al-'allamah al-mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa man 'allamani wa usuli wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, akan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. من أطرافه وأرمز من كل ضرب من آدابه إلى كل ما أذكره بحذف أسانيده وإن كانت أسانيده بحمد الله تعالى عندي من الحاضر وانتشاره من غريب الأسماء واللغات في الأبواب أفرده بالشرح والضبط الوجيز الواضح على ترتيب. Karena hadiahnya gede. Kalau di Al-Quran diceritain tuh para nabi, mereka bahkan berjuang sampai membunuh atau berperang, taruhannya nyawa. Kenapa? Ingin mendapatkan keridhaan Allah. Kita cuma baca Al-Quran dan kita mendapatkan bukan hanya kebahagiaan buat diri kita, tapi juga menyelamatkan kedua orang tua kita. Ingetin Bang. Jadi kalau lagi lelah gitu, cuma ini yang bisa dijamin oleh Allah, bahwa kita akan menyelamatkan kedua orang tua kita dari kesusahan nanti di yaumil qiyamah kalau kita istiqomah bersama Al-Quran. Jadi pada saat kita ngebayangin kedua orang tua kita tuh bangkit lagi. Anak-anak yang lain yang tidak menghafal Al-Quran belum ada jaminannya. Kalian punya saudara berempat, berlima, yang hafal Al-Quran cuma kalian. Yang 4 orang boro-boro nanti akan menyelamatkan orang-orang tuanya di yaumil qiyamah. Buat dirinya aja dia lagi kebingungan. Jadi itu yang dibikin kuat. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahumullahu fama wahanu lima asabahum fi sabilillah.
Coba kalian lihat tuh. Coba kasih sampai nggak nih ke Kak Marhama mic-nya? Sampai nggak? Oh, kasih mic yang ini aja nih. Nih baca nih sampai ke itu. Nah, yang enak. Nanti baca terjemahnya. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Ini sinyalnya bagus ya? Bagus ya? Berarti sinyal api yang bagus. Yang enak kan? Karena tidak ada kemuliaan yang melebihi orang yang diberikan Al-Quran di dalam dadanya dan kemudian diberikan suara yang indah pada saat membaca Al-Quran. Nggak ada yang lebih itu. Dan Allah paling mencintai suara bacaan Al-Quran dengan suara merdu. Maka itu karunia. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala yuna katsir. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Betul ya? Coba lihat terusin 3 ayat itu satu lagi. Karena nanti terakhir. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Ya, terjemahnya ada? Tidak ada Quran terjemahnya? Ada ya? Biar kalian tahu gitu, biar nggak gampang nyerah. Ini ada orang-orang yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Mereka begitu mendapatkan ujian yang berat, tapi mereka nggak lemah. Karena pada umur kalian sekarang ini sangat mudah untuk mendapatkan goncangan-goncangan yang akhirnya setan akan tepuk tangan ketika gagal dengan Al-Quran. Coba baca terjemahnya. Surat Al-Imran ayat 146 sampai 148. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah pada saat mereka berjuang di jalan Allah. Lanjutkan. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Tidak patah semangat dan tidak juga menyerah pada musuh. Lihatin yang berhadapan dengan musuh, kalian cuma berhadapan dengan handphone, berhadapan dengan orang-orang yang kalian lihat kayaknya enak, bebas. Tapi entarnya mereka akan menjadi orang yang kepuyengan. Siapa yang menyia-nyiakan waktu di masa mudanya, mereka akan menyesal di masa tuanya. Kan Nabi pesan, "Iktanim khamsan qabla khamsin."
Di antaranya adalah masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Lanjut gak? Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang ayat terakhir diulang Kak. Ini biar kalian yakin bukan urusan akhirat doang dijamin. Bersama Al-Quran coba lihat. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi jangan sampai kalian mundur saat sudah terdaftar sebagai calon keluarga Allah di permukaan bumi. Jadi harus kuat, jangan lemah, jangan patah semangat. Jadi harus bangkit di dalam diri kalian tuh keinginan untuk membahagiakan orang banyak, terkhusus di masa-masa yang paling begitu mencekam, yakni saat nanti di yaumil qiyamah. Orang tua kalian dipakaikan mahkota, punya tekad. Jadi kudu serius pada saat kita bersama Al-Quran. Berkaca aja kepada saudara-saudara kalian sendiri, saudara kandung kalian sendiri yang tidak bersama Al-Quran. Apa yang akan mereka berikan buat orang tuanya? Jangan kata di akhirat, di dunia aja mereka kadang-kadang gak peduli orang tuanya. Tapi kalian dunia akhirat akan membahagiakan kedua orang tua. Ya Bang Habibie, jadi pada saat harus keluar jauh ke Pare nanti belajar, niatin saya ingin membahagiakan kedua orang tua ya Allah. Jadi kalian tidak pernah terbersit di hati untuk mundur dari Al-Quran, karena kalian diberikan kesempatan untuk meraih berbagai kebahagiaan. Ya itu kudu diingetin ya, kudu diingetin. Kalau udah bisa ngebahagiain orang tua, pasti orang lain juga bisa kalian bahagiakan. Tapi kalau kalian gak bisa bahagiain orang tua, ketahuilah tidak ada manusia yang bisa kalian berikan kebahagiaan. Ingetin. Apalagi sama orang lain, sama anak, sama istri, kalian gak bakal bisa ngebahagiain. Kenapa? Orang tua kalian aja kalian tidak bersemangat untuk membahagiakannya. Tapi kalau kalian berusaha tekad membahagiakan kedua orang tua, Allah ridho, Allah kasih keberkahan. Siapapun yang bersama kita, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Ya makanya Abi utang 20.000 kemarin lupa belum kasih. Oh iya, Abi angka 20.000 lupa bentuknya kayak gimana gitu. Jadi nungguin 5 orang dulu lah. Baik, itu sebagai untuk menguatkan kalian biar tetap bersama Al-Quran ya, biar tetap bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Istana Parung sudah bergabung, alhamdulillah. Apalagi di Istana Parung kan, waktunya banyak bersama Al-Quran. Udah dimanfaati. Kalau perlu setiap hari, karena nggak ngapa-ngapain di majlis gampang betul. Nggak ngapa-ngapain, masa kalian nggak mikir nyari uang, nggak mikir kerjaan yang lain. 5 juz masa hari kalau nggak ngapa-ngapain kekecilan. 5 juz kalau 1 juz setengah jam. Abi tanya, 5 juz berapa jam berarti? 2 jam setengah. Maaf ya, mereka yang kerja di pabrik jadi buruh, berapa jam harus berdiri? Itu kalau Abi dengar cerita, kalau di bagian produksi berdiri dari mulai masuk sampai waktu istirahat. Istirahat 1 jam, makan, sholat, kemudian berdiri lagi bagian produksi. Berapa jam untuk mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan pada saat berumah tangga. Sebelum itu terjadi pada diri kita, kita usahakan akan ada kesempatan yang lain.
Dia jadi kudu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uthiru fihi al-ikhtisar. Wa uthiru, dan aku memprioritaskan, ithar, mendahulukan, fihi, pada kitab al-ikhtisar, ringkasan. Jadi diringkas sama Imam Nawawi. Wa uhadiru, dan aku menghindari. Berarti ini jumlah fi'liyah. Wa uhadiru, dan aku menghindari at-tatwila wal iksara, akan sesuatu yang panjang dan banyak. Maksudnya panjang pembahasannya, banyak penjelasannya. Jadi ini diambil inti-intinya saja. Wa aqtasidu, dan aku membatasi fi kulli babin, pada tiap bab. Nanti ada bab-babnya ini. Ala tarafin min atrafihi, atas kelompok bagiannya. Bagian bisa kelompok. Kalau taraf itu dia berarti ujung, bisa juga tepi. Tarafail lail, nah itu di ujung malam, penghujung malam. Dulu kalau di abang ngaji hadis itu ada namanya kitab atraf. Itu kitabnya gede, kitab atraf untuk mentakhrij hadis. Wa armuzu, boleh. Wa armizu, boleh. Dan aku memberikan rumusan, min kulli darbin, dari tiap-tiap macam, min adabihi, dari adab-adabnya, tata kramanya, ila ba'di asnafihi, kepada sebagian dari macam-macamnya. Falidzalika, maka karena yang demikian itu, adzkuru ma, aku menyebutkan sesuatu yang adzkuruhu, yang aku menyebutnya, bihadfi asanidihi, dengan membuang sanad-sanadnya. Wa in kanat, kendati pun adalah sanad-sanad, apa asanidu, sanad-sanadnya itu yang ada dalam kitab, bihamdillahi ta'ala, dengan memuji Allah ta'ala, indi minal hadiratil atidati, dariku, di sisiku, minal hadirati, dari hadir. Jadi ada al-atidah, lihat nomor 3 di bawah, al-atidah yakni al-hadirah al-mu'addatu. Jadi kata beliau, sanad-sanadnya dibuang karena inti-intinya aja. Nanti kita akan lihat di sini hadis langsung kepada sanadnya dari sahabat Nabi, enggak dari tabi'in, enggak dari tabi'ut tabi'in. Kan kalau sanad tuh yang nyambung terus sampai ke beliau. Nah ini dipotong, dibuang. Tapi beliau memberikan jaminan bahwa aku termasuk orang yang ada dalam sanad itu. Fa inna maksudi at-tanbihu ala asli dzalika, maka sesungguhnya tujuanku itu at-tanbihu, memberikan peringatan ala asli dzalika, atas asalnya yang demikian itu. Maksudnya asal dari hadisnya. Wal isyaratu bima adkuru ila ma hadaftu mimma hunalika, dan bermula isyarat dengan sesuatu adkuru yang aku menyebutkannya, ila ma hadaftuhu, kepada sesuatu yang aku membuangnya, mimma hunalika, dari apa-apa yang ada di sana. Nanti akan dikasih sama beliau tuh rumusan-rumusan istilahnya, nanti akan diberitahu oleh beliau dalam pembahasan lanjutannya. Wasababu fi ithari, dan bermula sebab pada memprioritaskan, mendahulukannya aku, ikhtisarahu, akan meringkasnya,
yakni ithari hifdhahu, karena aku ingin mendahulukan menghafalnya. Jadi kalau ngapalin sanadnya kepanjangan, jadi langsung nanti menghafal kepada matannya saja. Kayak di sini nih, warwaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, langsung dari Utsman bin Affan. Padahal banyak tuh periwayat hadisnya sampai ke beliau. Wa kathratal intifa'i bihi, dan karena mendahulukan supaya banyak mengambil manfaat dengannya, itu dengan dalil-dalil yang ada tuh ya, dengan hadis atau dengan kitab yang secara keseluruhan dikarang oleh beliau. Wantisyarahu, dan menyebarkannya. Summa ma waqa'a, kemudian ma waqa'a, sesuatu yang terjadi, min ghoribil asma'i, dari asingnya nama-nama, wal lughati, dan bahasa-bahasa, fil abwabi, pada bab-bab yang akan dipelajari. Ufriduhu, aku menyendirikannya, bisyarhi, dengan syarah, wadhabti, dan rincian, al-wajizi, yang ringkas, al-wadihi, yang jelas, ada tartibi wuku'ihi, atas susunan kejadiannya, fi babin, pada bab, fi akhir kitabi, pada akhir kitab. Ini nanti dicoba kita lihat di sini, dari mulai dia kata beliau nanti aku akan ini Al-Babul Ashir, halaman 221. Di 21 lihat, ini kan bab terakhir, kan beliau bilang ufridu bisyarhi wa dhabtil wajizil wadhihi ala tartibi hukumi fi babin fi akhir kitab, pada akhir kitab. Nah, maka kita kata beliau, tenang aja, nanti ada penjelasannya di akhir kitab yang ringkas, yang jelas. Al-Babul Ashir fi dhabtil asma'i wal lughatil madhkurati fil kitabi ala tartibi hukumiha, atas urutan jatuhnya pembahasannya. Nah, di sini ada tuh apa yang disebut al-mannan, alladzi yabda'u bin nawali qabla su'al. Tuh. Jadi sudah yang namanya al-mannan tuh maha memberi yang dia sudah mendapatkan sebelum dia minta. Kan Allah kan ya Mannan, ya Hannan, Allah tuh memberi, ente belum minta aja Allah sudah memberikan, apalagi ente minta. Apa yang disebut al-hidayah at-taufiq wal lutfu, sa'irun bima'na baqi. Nah, ini ada dikasih penjelasan. Ini ada penjelasannya nanti, gorib-gorib yang asing-asing itu nanti dikasih penjelasan di akhir. Mudah-mudahan kita bisa hatamin. Lihat mula intifa'u sahibihi, supaya menjadi sempurna intifa'u, mengambil manfaat, sahibi, yang punya kitab bilang. Jadi supaya dikasih penjelasan gini, entar aja pembahasannya panjang lebarnya di belakang ada. Wa yazula syakku an talibihi, dan supaya hilang keraguan dari orang yang mempelajarinya. Wa yandariju, udah sampai itu belum tadi baca? Belum ya? Coba yang perempuan baca, kasih mic itu, nggak apa-apa kedengeran, nggak pakai itu aja. Ya itu kan yang penting masuk ke itu. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wayandariju fi dimni dhalika wa fi khilalil abwabi jumalun minal qawaidi wa nafaisu min muhimmatil fuadi,
fawaidi wa ubayyinul ahadits as-sahihata dha'ifata mudafatin ila man rawaha minal a'immatil itsbati wa qad adhalu an-nadi min وقد أذهب عن نادر ذلك في بعض الحالات واعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم يجوز العمل بالضعيف في فعل الأعمال ومع هذا فإني أقتصر على الصحيح ولا أذكر الضعيف إلا في بعض الأحوال وعلى الله الكريم التوكل واعتمادي وإليه تفويدي واستنادي أسأله سلوك سبيل الرشاد والعصمة أحوال أهل الزيغ والعناد والدوام على ذلك وغيره من الخير في ازدياد وأبتهل إليه سبحانه أن يوفقني لمرضاته وأن يجعلني ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته وأن يهديني لحسن النيات وأن يهديني لحسن النيات وييسر لي جميع أنواع الخيرات ويعينني على أنواع المكرمات ويديمني على ذلك حتى الممات وأن يفعل ذلك كله بجميع أحبائي وسائر المسلمين والمسلمات وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهذه فهرسة أبوابه الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه الباب الخامس في آداب حامل القرآن الباب السادس في آداب القراءة وهو معظم الكتاب ومقصوده الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن الباب الثامن في الآيات والسور الباب الثامن في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف الباب العاشر في ضبط ألفاظ الكتاب. Nah, ويندرج dan termasuk fi dhimni dzalika pada jaminan yang demikian itu wa fi khilal amwali maksudnya
nanti akan dimasukkan juga wa fi khilalil abwabi, pada sela-sela bab-bab atau selingan pada bab pembahasan, jumalun minal qawaidi, bermula jumlah-jumlah dari kaidah-kaidah, nanti juga ada di sini. Wa nafaisu min muhimmatil fawaidi, dan beberapa sesuatu yang berharga, min muhimmatil fawaidi, dari perkara-perkara penting, al fawaidi, pentingnya dari perihal pentingnya, beberapa pentingnya muhimmatil fawaidi, faedah, manfaat. Wa ubayyinu, dan aku akan menjelaskan, kata Imam Nawawi, al-ahadits as-sahihata, hadis-hadis yang sahih, wa dhaifata, dan hadis-hadis yang dhaif, mudafatin ila man rawaha minal a'immatil asbati, yang disandarkan kepada orang yang telah meriwayatkan hadis-hadis tersebut, minal a'immatil asbati, dari imam-imam yang asbat, tetap, yang sabit ya. Waqad azhalu, terkadang aku bingung, kata beliau di Imam Nawawi. Jadi enggak jadi satu aib ketika mengakui kelemahannya. Dengan begitu kelebihan ilmu yang beliau punya, beliau tulis waqad azhalu an nadirin min dzalika, dan terkadang aku bingung dari nadirin min dzalika, jarangnya dari yang demikian itu, fi ba'dil halati, pada sebagian keadaan. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annal ulama'a min ahlil hadisi wa ghairihim. Ini garis bawahin nih, di garis bawahin. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annal ulama'a, bahwasanya para ulama, min ahlil hadisi, dari ahli hadis, ulama-ulama ahli hadis, wa ghairihim, dan selain ulama ahli hadis, jawazu al-amala bid-dha'ifi fi fadailil a'mali. Jawazu, mereka membolehkan, al-amala, akan berbuat, bid-dha'ifi, dengan hadis dhaif, fi fadailil a'mali, pada perihal keutamaan perbuatan. Jadi hadis dhaif, ulama bersepakat, ulama ahli hadis boleh untuk menyampaikan, untuk mengamalkan hadis yang dhaif. Kalau Abu Yasefuddin Amsir, waktu beliau ngajarin gitu, beliau bilang itu hadis dhaif, tetaplah hadis. Yang jadi bermasalah adalah perawinya yang dia punya hafalan lemah. Jadi di antara sebab hadis dhaif itu karena perawinya ada yang hafalannya lemah. Jadi kalau misalnya lagi sholat gitu ditanbih mulu, ini mah kalau menyampaikan berita agak lemah nih karena dia pelupa. Tapi kalau misalnya Kamar Hama menyampaikan gitu, gua percaya orang hafalannya bagus. Nah itu, jadi syarat perawi itu hafalnya kudu kuat. Dhabtut tam, nah itu dia. Wa 'alallahil karim, wa ma'ahada, jadi boleh ya mengamalkan hadis dhaif untuk fadailul a'mal. Wa ma'ahada, dan besertanya ini, maksudnya dalam kondisi seperti ini, dengan kenyataan seperti ini, ma'ahada gitu, maksudnya ingin berkita dalam keadaan kayak gini nih, fa inni muttasilu ala sahihi, kemudian aku, maka sesungguhnya aku aktasiru, membatasi, ala sahihi, atas sahih,
Jadi hadis yang sahih nanti yang ada di dalam kitab ini. Jadi dibatasi dalam kitab ini hadis-hadis sahih. Wala adkuru dha'ifa, dan aku tidak menyebutkan hadis yang dhaif illa fi ba'dil ahwali, kecuali kata beliau pada sebagian keadaan, tapi mayoritas hadisnya ini sahih. Ini yang akan kita pelajari. Wa 'alallahil karimi tawakkuli wa i'timadi, dan itu atas Allah yang maha mulia tawakkuli, bermula tawakalku, jadi tawakal kepada Allah. Ini perlu diingetin, Imam Nawawi begitu punya ikhtiar dengan seabrek dari kelebihan yang beliau punya. Beliau bilang bahwa wa 'alallahil karimi tawakkuli wa i'timadi, dan berpegang teguh aku, bersandar, jadi tawakalku dan bersandarku kepada Allah. Jadi ingetin buat kita semuanya, nanti pada waktunya kalian akan menghadapi kehidupan yang mungkin lebih luas lagi, bertemu dengan banyak orang, terjun di masyarakat. Setelah ente berbuat baik, setelah itu maka bertawakallah kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah yang suruh udah tawakal. Orang mau nilai bagaimana, orang mau memuji, orang mau menghina, nggak ada urusan. Yang penting kita berbuat baik. Karena jangan kata perbuatan salah, perbuatan baik aja masih kita suka ketemu dengan orang yang dengki. Tapi itu untuk menguji sejauh mana ketulusan engkau dalam berbuat kebaikan. Jadi memang orang dengki itu dihadirkan di sekitar kita karena untuk menguji tentang apa yang kita lakukan. Apakah benar karena Allah atau engkau ingin pengakuan dari manusia? Wa ilaihi tafwidi wastinadi, dan kepada Allah tafwidi bermula pasrahku, wastinadi dan bersandarnya aku. As'aluhu suluka sabilir rasyadi, aku meminta kepada Allah suluka sabilir rasyadi, jalannya orang yang mendapatkan petunjuk. Wal ismata min ahwali ahli zaigi wal inadi, dia atofnya kepada suluk. Dan aku meminta kepada Allah, jadi aslinya begini, wa as'aluhu al ismata min ahwali ahli zaigi wal inadi, aku minta kepada Allah penjagaan dari keadaan-keadaan ahli zaigi. Kemarin apa tuh zaigi? Orang yang durhaka, orang yang sesat. Wal inadi, dan orang yang durhaka, orang yang keras hatinya. Wad dawama ala dzalika, nah lihat nih, beliau dengan ketawaduannya dan betul-betul merasa kecil di hadapan Allah. Beliau dalam tulisan ini meminta kepada Allah supaya diberikan ad-dawam, yakni istiqomah, senantiasa langgeng, ad-dawam langgeng ala dzalika, atas yang demikian itu, wa ghairihi, dan selain dari yang dzalika, dari demikian itu, minal khairi fi izdiyadin, dari kebaikan pada tambahan. Wa abtahiru, dan aku mendekat ilaihi, kepada Allah subhanahu yang maha suci, an yuwaffiqani limardatihi, untuk menunjukkan aku kepada keridhaannya. Ya ahlul Quran. Wa an yaj'alani, dan bahwa dia menjadikan Allah, menjadikan aku, siapa Allah, mimman yakhshahu, termasuk dari orang-orang yang takut kepadanya,
wa yattaqihi dan bertakwa kepadanya haqqa tuqatihi dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepadanya. Wa an yahdiyani dan aku meminta kepada Allah supaya yahdiyani memberikan hidayah petunjuk siapa Allah kepadaku li husnin niyati untuk cakepnya niat. Nah makanya nih diingetin, hafal niatnya pengen keridhaan Allah. Gimana kalau mau nyenengin orang tua? Ya itu namanya keridhaan Allah juga, kan Allah ridho kalau orang tua ridho. Ya. Makanya yang Abi belum dapat nih, bagaimana kalian baca Al-Quran. Kalau cengenges-cengengesnya udah hilang, ganti tinggal penghayatannya. Ini pada saat ngebaca, dia membayangkan betapa orang tua mencari nafkah sampai kemudian kita bisa belajar baca Al-Quran di tengah banyak orang yang mereka jauh dengan Al-Quran. Kita gila sama orang tua kita ditaruh di pesantren Al-Quran. Terus malam kalian lihat betapa semangatnya tuh teman-teman AB sampai jam 1:30 ngaji, jam 1 atau 1:30. Tengah malam teriak-teriak ngaji, masih nggak malu dari sama. Ada yang baca qul ya ayyuhal kafirun sampai 10 kali balik. Artinya kalian diperlihatkan oleh Allah, ini ada orang yang sudah punya kedudukan di masyarakat sebagai penceramah, sebagai seorang ustadz, tapi mereka tetap haus dengan ilmu Al-Quran. Masa yang waktunya belajar betah banget di dalam kamar, luar pegang tuh kan enak, duduk di depan itu tuh, duduk dengan Al-Quran. Yang begitu cuma 2, Bang Munib, Bang Fadil. Nengok dikit Bang Fadil, nengok ke sono Bang Munib. Kemana mereka? Di kamar. Berubah, entar nyesel belakangan. Lagian tinggal sebentar lagi ya Bang Habibie. Padahal udah ujiannya, udah lulus. 13 Juni. Terus udah nungguin aja gitu sampai 13 Juni nggak terus ternungguin. Kenapa ngedrus tapi nungguin pengumuman? Oh siapa? Harap tadi apa? Kalau cuman Abi nggak ngecilin sarjana, tapi kalau kalian buang Al-Quran, itu dia masalah. Makanya di target lah baca 10 juz ya. Enggak disuruh sampai perang di medan perang, enggak. Kan tadi dibaca ayat itu maka merahmah ya. Baik kayak begitu. Wa an yahdiyani li husnin niyati wa yuyassiru li jami'a anwa'il khairati, dan semoga memudahkan kepadaku siapa Allah jami'a anwa'il khairati, akan semua macam-macam kebaikan. Jadi kalau kita bawaannya pengen berbuat kebaikan terus, itu karena Allah yang memberikan kemudahan. Tiba-tiba siapa namanya? Waekal, mana Waekal? Bang Doyib di pojokan lagi nangis. Kenapa Bang Doyib nangis? Ketinggalan sholat berjamaah. Widih. Itu kan kalau di dalam kitab Ihya begitu Bang. Jadi ada seorang yang baru ditinggal mati oleh istrinya. Tinggal mati oleh istrinya. Kemudian dihibur, ditakziahin, dihibur. Apa kata wali ini? Kalian menghiburku saat aku ditinggal mati oleh istriku.
tetapi kalian tidak pernah menghiburku pada saat aku luput satu kali sholat berjamaah, karena kesedihanku luput dari satu waktu sholat berjamaah melebihi kesedihanku saat ditinggal oleh istriku. Jadi itu sebenarnya kesedihan paling puncaknya adalah pada saat, apalagi na'udzubillah, sampai meninggalkan sholat. Itu berat, penyesalannya begitu hebat. Jadi nanti bapak bingung, ini kok santri asbab ada 3 orang lagi nangis bertiga-tigaan. Ditanya, maafin, saya ketinggalan sholat berjamaah sampai nangis kayak begitu. Ini mah enggak, kalau tidur kalau belum diangkat belum bangun. Bang ya, ntar habis sholat baru tidur lagi. Kesian orang tua kalian malu di hadapan Allah karena telah melahirkan seorang anak yang berani meninggalkan waktu sholat. Sian, jaga nama baik orang tua di hadapan Allah, iya kan? Jaga nama baik orang tua kalian. Taruhannya mau mati tuh pada saat melahirkan kalian, begitu udah gede, udah balik, berani banget tinggalin sholat. Kesian orang tua kalian. Wa yuyassir li jami'a anwa'il khairati, dan memudahkan aku siapa Allah jami'a anwa'il khairati, akan semua macam-macam kebaikan. Pokoknya kalau namanya kebaikan dia paling depan. Wa yu'inani ala anwa'il makrumati, wa yu'inani, dan menolong aku siapa Allah ala anwa'il makrumati, atas macam-macam al-makrumati, sesuatu yang dimuliakan. Bilang kalau baca Al-Quran kan mulia. Jadi pada saat kita baca Al-Quran, teman-teman masih pada tidur, ternyata Nabila lagi ada. Mana Nabila? Aina hiya? Kapan baca? Jangan cengir-cengir doang. Kapan baca? Kapan? Rama kapan baca? Itu Nabila. Kapan? Habis ini ya, habis ngaji. Malam minggu ini kan. Kalau kamu baca Al-Quran terus, nanti orang tua kamu sehat, panjang umur, rezekinya banyak. Semuanya kita nih baca. Jangan sampai nanti pomis laguan. Semuanya harus baca. Ya, Gesna, kapan aja suara serak kamu udah hilang, baca. Gugah Gesna nih luar biasa. Kalau misal beliau baca, yang denger pasti nangis. Nggak tega melihatnya. Berapa sejengkal, makanya diet. Jadi biar napasnya panjang. Kalau enggak, makan kacang panjang biar napasnya panjang. Habis ini baca ya, Nabila temenin ya Kamar Rama. Cuma 1 juz doang. Nadanya harus sama kayak Kamar Rama. Iyalah, emang orang tua nggak ngarepin anaknya istiqomah Al-Quran, ngarepin. Cuman orang tua tuh di mana-mana cuman udah bersyukur aja. Padahal mah di hatinya tuh, ya Allah, pengen dengar anaknya baca. Semuanya terwajib baca. Wa yudimani ala dzalika hatta mamati. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan itu. Dan Allah mendawamkan aku, menjadikan aku ya orang yang langgeng ala dzalika, atas yang demikian itu. Artinya berbuat kebaikan, macam-macam kebaikan. Niat, bagusnya niat. Kemudian takut kepada Allah.
Karena kan innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya perbuatan itu dilihat endingnya, akhirnya. Makanya ada istilah su'ul khatimah, husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Banyak betul tuh orang dari kecil menghafal Quran, terus begitu dia udah gede tergoda, kemudian jadi cinta sama dunia. Nah, coba itu yang kamal kalil kalb. Nah, coba ayat itu. Siapa yang baca? Itu ada Rasti nggak? Ada Rasti nggak? Baca Rasti. Coba lihat. Ini cerita orang yang sudah bersama ya Al-A'raf ya. Kak, yang enak biar yang denger ini separuh pingsan. Karungnya besar kalau kasih suara enak. Makanya kalau ada yang jual suara, Abi pengen beli. Wah, gak taunya pas Abi lagi mau beli udah ada Bang Munib duluan, beli duluan. Kagak Bang Munib. Udah ketemu Kak? Udah? Mic-nya udah dikasih mic itu. Ya. 3 ayat ya. Biar kalian tahu langsung nih ada di dalam Al-Quran. Kamu jangan ketawa mulu guys. Nah, nanti suara kamu serak gara-gara banyak ketawa. Orang-orang serak gara-gara banyak deres, ini banyak ketawa. Tapi ciri orang cerdas tuh dia humoris. Tapi jangan sampai serak. Kalau sampai serak kayak Rasti serak bukan karena banyak deres, banyak ketawa, kan parah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Ulang. Tadi sebenarnya sampai wattaba hawa juga boleh wakaf tuh. Langsung aja famathaluhu. Nah, itu dari awal lagi kalau walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb تحمل عليه يلحظ أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون
siapa itu sampingnya? Nayab. Hah? Nayab. Belakangnya? Empom Islam. Empom bisa baca terjemahnya. 171. Terjemahnya kok? 176. Baca terjemahnya. Kasih Al-Quran. Amai panjang banget. Ayo. Sekiranya Ayo kok. sekiranya kami Yang kencang. udah kencang. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, Nggak boleh jelas contohnya itu ayat Al-Quran. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi diri sendiri. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Coba diulang Garasi, nih penceramah TV One. Wah, suaranya menggelegar. Dan sekiranya kami dan sekiranya itu. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Coba sampai situ. Siapa yang berani ngambil apa hikmahnya tuh? 20.000. Ulang Garasi. Hikmahnya apa dia? Coba. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Siapa yang berani ngasih itu 20.000? Duitnya ada apa kagak ya? Ntar jualan air dulu lah. Ada yang bayar air nggak? Belum. Ntar kita ngambil di Tumi dulu, naruhnya di mana dia? Nggak, itu gaya doang, tawadu. Nggak percaya kamu kan, Abi nggak punya duit. Nggak percaya kan? Nggak sama, Abi juga nggak percaya. Cuman faktanya begitu. Ayo, siapa yang tahu hikmahnya? Fajar 20.000. Coba lagi. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya. Begitu kan ya artinya tadi ya? Ya Kak, yang belajar ini coba apa yang bisa disimpulkan? 20.000 Niscaya kami tinggikan derajat. atau minum air 1 galon. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan. Terima kasih yang udah bergabung, terima kasih yang udah tap-tapnya, terima kasih santriwati Istana Al-Quran 6 Komaruz Zaman, santriwati Istana Al-Quran 6 Komaruz Zaman, santriwati Istana Al-Quran 8 Rodotul Mardiyah di Bekasi Utara ya. Artinya tingginya derajat, naiknya, mulianya seseorang Allah yang menentukan. Udah itu jelas tuh. Coba diulang ke artinya Kak. Dan seandainya, Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. semuanya Allah yang menentukan dengan ayat-ayat itu. Tapi kemudian apa yang diceritakan oleh Al-Quran? Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpaannya seperti anjing. Perumpamaan. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti anjing.
Kan diplesetin boleh. Lanjut Kak, lanjut. Tuh nggak kira-kira tuh perumpamaan ya, orang yang lari dari Al-Quran tuh. Orang lari dari Al-Quran gara-gara pengen kuliah terus Al-Quran ditinggal, kayak gitu tuh kata Al-Quran. Jadi kuliah juga, Al-Quran juga. Oke? Kuliah juga, Al-Quran juga. Itu dia. Ya, madam. Bapak mencari ikan di laut juga, sambil deres juga, nanam pohon juga. Ini pencinta alam nih Bang Adam. Jangan-jangan dia kalau lagi bengong di sini dia mikirin nih tumbuhan, nih pohon yang ditanam gimana ya, nih ada yang ngira apa enggak gitu ya. Itu di kebun luas ya Bang Adam. Ada berapa pohon yang udah ditanam? Hah? Banyak. Apa maksud kamu nanamin pohon itu? Niat pertamanya apa? Apa coba? Hah? Cuan. Hah? Apa niat pertama? Penghijauan. Apa? Buat konten. Ya, buat konten doang. Buat konten sampai di kebun-kebun begitu. Terus banyak yang like. Hah? Dia kalau nge-like itu bukan karena kontennya, tapi siapa yang bikin konten? Adam itu hanya pantas untuk Hawa. Dan Adam istrinya Hawa kan? Dia mau lebih biasa di surga. Adam. Jadi Bang Adam, kalau ada yang pengen jadi istrimu, bilang begini, bilang kau mau menjadi istriku, mohon ganti namamu jadi Hawa. Terus Kak, apa lagi Kak? Ini Kak. Terjemahnya Kak? Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Halau dia menjulurkan lidah, diantepin juga biarin aja juga menjulurkan lidah. Itu orang yang lari dari Al-Quran dan dia mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya yang rendah itu. Ya dunia merendah kalau dibanding Al-Quran. Ya, Bang Nursi, ya, udah Al-Quran udah paling mudah. Kalau udah Al-Quran udah ikut. Tadi kan udah dibaca ayat, ya. Jadi harus istiqomah. Terus Kak, apa lagi terjemahnya? Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Diulang Kak, diulang nih Kak, biar pada dengar ini. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Oh, biar berfikir. Oh, ngejar, oke. Bersama Al-Quran hidup mati dan dibangkitkan bersama Al-Quran. Terusnya apa Kak? Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri. Terus? Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Berapa itu kalau disesatkan oleh Allah nggak ketemu jalan. Jadi selagi bersama Al-Quran itu kalian bersama petunjuk, ya, dari istiqomah, biar nggak dapat susah dunia akhirat. Gak waktu beras. Apalagi yang nggak sekolah, kayak Bang Fauzi, nggak sekolah. Bang Fauzi mau Fauzi pengen baca sehari 10 juz, jangan Bang, kebanyakan 5 juz saja Bang. Padahal mah bohong. Gak pernah ngomong begitu, itu sindiran aja ya. Jangan sibuk sama sesuatu yang gak ada manfaatnya. Kalau pesan Nabi itu ciri min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
dari tanda bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bengong ada manfaatnya sih, bengong daripada ghibah, ya, daripada ghibah. Bengong cuman kalau kelamaan bengong PA bahaya juga. Tawa lu pik. Mana telat lagi tawa. Wa an yaf'ala, dan bahwa wa an yaf'ala dzalika, dan bahwa mengerjakan yang demikian itu. Jadi Allah menjadikan Imam Nawawi mengerjakan yang demikian itu. Salah. Wa an yaf'ala dzalika kullahu. Fa'ilnya itu nanti bijami ahibai wasairil muslimin wa muslimat, dan bahwa mengerjakan yang demikian itu kullahu semuanya, bijami ahibai, dengan semua orang-orang yang aku cintai. Melakukan yang demikian itu semuanya terhadap semua orang yang aku cintai, maksudnya itu. Dan Allah melakukan yang demikian itu, wa ayyaf'ala, dan melakukan siapa Allah dzalika yang demikian itu, kullahu semuanya, nah, bijami'i ahibbai, dengan semua kekasih-kekasihku. Jadi orang-orang yang aku cintai. Jadi Allah juga memperlakukan itu kepada orang-orang yang dicintai oleh Imam Nawawi. Wasairul muslimi, dan wasairul muslimin wal muslimat, dan kepada semua orang muslimin dan muslimat. Tuh lihat ngedoainnya. Jadi kagak benar kalau ada orang yang musuhin saudaranya. Ini belajar sama Imam Nawawi. Semua yang dia nggak kenal selagi dia muslimin muslimat didoain. Ingetin ya, jangan sampai bermusuhan sama saudara. Kalian khianat sama Al-Quran. Kalau udah nggak bisa nolong saudara, jangan musuhin saudara. Ya. Ilmu nggak manfaat kalau gitu. Kalau perlu nolongin. Apalagi yang anak laki, ingetin, kalian punya 4 wanita yang harus diperlakukan dengan baik. Ibumu, istrimu, anak perempuanmu, dan saudara perempuanmu. Panan, jangan bini aja bini. Ibu, bini, anak perempuan, saudara perempuan. Fahri, lu mah cuma 3, lu kan nggak punya saudara perempuan, anak laki semuanya dia. Ya Fahri ya. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan cukup Allah bagi kami, wa ni'mal wakil, sebaik-baik penolong. Maksudnya yang menjadikan, mengurusi semua urusan. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tiada kekuatan, tidak ada daya, tidak kekuatan kecuali dengan Allah Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi dan agung. Wa hadhihi fahrasyatu abwabihi. Nah, ini dia ada 10 bab, dan bermula ini adalah isi buku, isi kitab dari setiap babnya. Halamannya al-babul awal, bab yang pertama, fi atrafi min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatihi, pada menjelaskan kelompok atau bagian dari keutamaan membaca Al-Quran dan merawatnya, menjaganya. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi tarjihil qiraati wal qari ala ghairihima. Nah, ini dia nih, pada menceritakan keunggulan bacaan dan orang yang membaca Al-Quran atas selain keduanya. Jadi keunggulan Al-Quran dan membaca Al-Quran dan yang membacanya. Al-babu tsalis fi ikrami ahlil Quran, menjelaskan pada memuliakan ahlul Quran. Hati-hati, jahat sama ahlul Quran. Allah yang marah langsung, karena keluarganya Allah, ahlul Quran. Fil ard,
Ahlullah fil ard, ahlul Quran. Jadi kalau menghina ahlul Quran, cilaka biasanya. Hati-hati. Karena ahlul Quran itu menyelamatkan dari bacaannya itu nanti ada di sini. Kalau bukan karena ada orang yang deres Al-Quran di waktu malam, niscaya sudah goncang ini bumi. Jadi pada saat kalian deres malam tuh, itu menahan bumi itu nggak sampai goncang, sampai kayak begitu. Kalau orang lain aja terselamatkan dengan deres bacaan kita, apalagi kita yang ngebaca. Fi wan nahi an idzaihim, dan larangan dari menyakiti mereka, menyakiti ahlul Quran. Al-babur rabi fi adabi muallimil Quran wa muta'allimihi. Bab selanjutnya adalah adab guru Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Nanti ada adabnya. Al-babul khamisu, bab yang kelima, fi adabi hamilul Quran. Nah ini dia nih, adab tentang pada menjelaskan hamilul Quran. Maka disebutnya hamilul Quran. Kalau al-hafidh itu buat penghafal hadis. Jadi kalau misalnya itu hamil, yang membawa-bawa Al-Quran, hamilul Quran. Al-Quran kemana aja dibawa? Karena ada di dalam dadanya. Al-babu sadis fi adabil qiraati, fi adabil qiraati, pada adab tata cara membaca Al-Quran. Wa huwa mu'wamul kitabi wa maqsuduhu. Nah ini dia. Dan bermula adab, pembahasan tentang adab membaca Al-Quran itu adalah yang mu'wamul kitabi, paling besarnya ini kitab kajiannya, wa maqsuduhu, dan maksud ini kitab dikarang. Jadi targetnya adalah adab dalam membaca. Al-babu sabi fi adabin nasi kullihim ma'al Qur'an, pada adab manusia semuanya bersama Al-Quran, bersama Al-Quran. Al-babu thamin minal ayati was suwari al-mustahabbati fi awqatin wa ahwalin makhsusatin. Bab yang ke-8 menjelaskan pada ayat-ayat dan surah-surah al-mustahabbah yang dianjurkan, disunnahkan, fi awqatin pada waktu-waktu, wa ahwalin, dan keadaan-keadaan makhsusatin yang dikhususkan. Nanti dibaca surat ini khasiatnya apa, kapan bacanya, nanti dibahas tuh di bab keberapa? Bab ke, coba kita lihat bab ke-8. Bab ke-8 halaman berapa? Biar kita tahu. Bab ke-8 halaman piro? Halaman berapa? Sabraha. Udah ketemu belum? Nah, ini dia nih. Bab ke-8 itu nanti ada pasal-pasal yang banyak tuh ya. Al-babu tsamin 199, 199 and 99. Mursi tahunnya cuma 21. Itu mau bioskop itu mah. 199, coba kita lihat. Tuh pada yang dibaca imam pada sholat Jumat dan 2 hari raya. Nanti ada juga bacaan pada surah yang dibaca pada sunat fajar dan maghrib. Pada bacaan sholat istikharah dan witir. Istikharah, sholat sunat maghrib nanti ada pada hari Jumat. Tentang baca ayat kursi dan muawwidatain. Ini jelasnya. Wa yustahabbul iktaru min tilawati ayatul kursi fi jami'il mawatin. Di mana aja tempat dia kudu baca ayat kursi. Wa an yaqra'aha kulla lailatin idza awa ila firasyi. Dan dia membaca ayat kursi setiap malam ketika dia ingin datangi tempat tidurnya. Jadi tahu kita keutamaan-keutamanya.
ayat yang dibaca pada saat tidur. Jadi memang nggak perlu khawatir karena udah kita punya Al-Quran. Ayat yang dibaca ketika di sisi orang mati, ya. Orang mati indal mayit, iqra'u yasin ala mautakum, bacaan surat Yasin. Ada di sini, ya Allah, lengkap banget. Bacaan yang dianjurkan pada saat ketemu ada orang sakit, meruqyah. Jadi kalau sakit baca. Wa ma adraka annaha ruqyah wa yustahabu an yuqra'a indahu qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas ma'an nafsi fil yadaini. Baca itu kemudian tiup kedua tangan. Itu ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi kalau ada yang sakit, bacain qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas, kemudian tiup, usapin ke yang sakit. Atau kalau kita lagi sakit begitu. Cuman nggak tahu ya kalau gatel-gatel kena nggak ya magina bacanya. Kayaknya sih pakai heroksin. Apa namanya? Herosin. Malum ya, kita udah kelamaan nggak pakai itu bedak. Dulu sih pakai juga herosin dari zaman ke zaman. Rada anget-anget dikit itu, panas kalau misalnya. Dulu teman Abi ada kalau mau tidur tuh mukanya dipakai sehat itu. Cepat habis itu herosin, siapa aja minta sih. Siapa aja minta. Tapi herosin yang bikin diantaranya catatan perjalanan indah ya. Herosin juga ya. Salisil nggak ada? Salisil ada pakai salisil nggak? Tahu salisil yang ada? Ada kan ya? Ada. Dia agak rada kebiru-biruan tuh ya. Karena Abi kan suka warna biru, sampai bedaknya nyari warna biru. Al-babut tasi'u fi kitabatil Qur'an wa ikramil mushaf, pada menulis Al-Quran dan memuliakan mushaf. Al-babul ashiru fi dhabti al-fadhil kitab. Tadi itu catatan tentang lafaz-lafaz kitab, nanti penjelasan dari lafaz-lafaz kitab yang bab ke-10. Insyaallah ya, besok kami juga belum ada jadwal, kita ngaji lagi. Ini masuk kepada bab pertama, fadilah tilawatul Quran. Karena targetnya ini nih, itu masih pembukaan biar kita dapat berkah dari muallif. Biar kita tahu, ente kalau males-malesan baca Al-Quran, wah nyesel. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semuanya. Makasih buat santriwati Ihsan Al-Quran 8, santriwati Ihsan Al-Quran 6, dan semua yang ikut bergabung di room ini. Dan mudah-mudahan bawa manfaat. Terima kasih buat gift-giftnya semuanya.